Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hakikat demokrasi dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Saya Wahyu Hadi Permana. Saya Muhammad Hidayat Effendi. Saya Hakikat demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Hakikat demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sendiri adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak perorangan warga negara. Pelaksanaan demokrasi Indonesia sendiri mengalami perubahan sebanyak 4 kali, yaitu dari masa Orde Baru hingga sekarang sampai pada masa reformasi, dan terdapat banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para pemimpin pemberontakan dan telah munculnya banyak partai serta perubahan sistem pemerintahan. Melaksanakan demokrasi di Indonesia dalam praktiknya menghadapi kendala yang bersifat politis dan ideologis. Sungguh pun demikian, demokrasi sistem menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara. Akan tetapi setelah 71 tahun Indonesia merdeka, praktik kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan dinamika perkembangan politik yang masih dalam proses menentukan format politik yang ideal. Ini terlihat ketika UUD 1945 diberlakukan kembali melalui Presiden 5 Juli 1959 yang bertekad melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun dalam pelaksanaan belum terwujud. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1956 karena terjadinya pemusatan kekuasaan pada presiden seorang. Demikian pula halnya pada Presiden Soeharto Orde Baru yang pada akhirnya membawa Indonesia dilanda krisis seperti dimensi sampai Orde Baru disatukan oleh gerakan reformasi tahun 1998. Peristiwa ini menunjukkan bahwa gerakan yang pada akhirnya menjatuhkan rezim otoriter dan membuka jalan menuju demokrasi ternyata melibatkan civil society dengan dua wajahnya sekaligus, baik dan buruk. Dalam wajahnya yang baik, civil society bersama-sama untuk dalam gerakan menentang Orde Baru yang sekaligus membuka jalan bagi demokrasi. Indonesia tak sekedar transisi dari rezim Orde Baru dan rezim lain, tetapi lebih dari itu, demokratisasi adalah proyek politik yang melibatkan bukan saja proses transisi, melainkan juga upaya pemulihan Indonesia sebagai bangsa yang utuh dan pilihan model demokrasi yang sesuai dengan konteks historinya. Prinsip demokrasi. 1. Adanya kontrol atau kendali masyarakat terdapat keputusan pemerintah. 2. Adanya pemilihan yang jujur dan teliti. 3. Adanya hak memilih dan dipilih. 4. Adanya kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat tanpa ancaman. 5. Adanya kebebasan mengakses informasi. Implementasi demokrasi Pancasila terlihat pada peserta demokrasi yang diselenggarakan tiap 5 tahun. Orang habis, kemudian dari tahu sendiri. Tidak ada ide tentang habis ini. Apa? 2.
kita memang telah menganut demokrasi dan bahkan telah dipraktekkan baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi kita belum membudayakannya. 3. Mengatakan demokrasi telah menjadi budaya, berarti penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di antara warga negara. 4. Dalam keluarga dan masyarakat kita sendiri, nilai-nilai demokrasi itu kurang dipraktekkan. 5. Demokrasi di Indonesia belum bisa mensejahterakan rakyat. Hal ini ditinjau dari masih banyaknya kegagalan demokrasi. Ya. Apakah ada pertanyaan? Teman-teman.